Kebenaran tidak butuh pembelaan yang riuh, ia hanya butuh waktu untuk membuat segalanya runtuh atau utuh. Sebuah catatan dari masa lalu, sebuah perjuangan untuk masa kini, menampilkan drama karya Grafidentia yang mengangkat realita di balik tirai pendidikan kita. Selamat menyaksikan jejak tinta yang tak pernah pudar. Kira-kira aku temenan sama siapa ya? Woi Nicholas, ketemu lagi kita yo. Iya deh. Dia nih sosik betul. Mame ini ada nih. Hari pun berlalu, hari-hari Nicholas diisi dengan ocehan dan permintaan jawaban Nicholas oleh Hairi. Gagah nian behela bawa hari ini. Hah? Itu mah Belum selesai ya? tidak apa-apa bang, biar awak tunggu. Ayolah. Setelah menyelesaikan tugas, Bu Cika secara tiba-tiba masuk ke dalam ruang kelas. Nak, kita ada tugas praktek tari. Tugas ini juga acuan untuk seleksi lomba tingkat provinsi ya, Nak. Jadi, harus siap minggu depan. Pokoknya minggu depan harus sudah siap ya, Nak. Ibu keluar sholat dulu. Nanti untuk kelompoknya Ibu akan kirim ke Torik ya. Torik, nanti kamu kirim ke grup Baik, kelas Bu. ya. Guys, kelompoknya udah aku kirim ya. Ma, iya dek, kenapa? Adek nggak mau kelompok yang ini? Adek mau sekelompok sama kawan adek aja? Gak usah lah dek, terima aja apa yang ada. Nggak mau adek, Ma. Anak tuh nggak cocok sama adek. Iyalah dek, nanti mama urus. Amal pun kembali ke kelas, dan tidak lama kemudian, Torik mendapatkan pesan dari Bu Cika tentang pergantian kelompok. Guys, Bu Jika nge-WA aku lagi. Kelompok yang tadi nggak jadi dipakai. Ada yang salah katanya. List kelompok baru udah aku kirim ya. Guys, lihat ini. Hah? Sumpah? Hah? Apa? Kasih tahu lah, aku udah ngerti. Tengoklah pembagian kelompok nih. Oh my god! Ini gila sih, mending kita nggak usah ikut-ikutan. Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. All lessons have ended for today. See you tomorrow morning with a new learning spirit. Take care on the way home and have a nice day. Saat bel pulang sekolah berbunyi, seluruh siswa kelas Karamoy pun berjalan keluar. Begitu pula dengan Nafila dan teman-temannya. Namun, Sakif tiba-tiba menghampiri Nafila dan mengajaknya untuk pulang bersama. Phil, Kenapa, Bal? kamu pulang sama siapa? Belum tahu lagi, Bal. Mau bareng nggak? Boleh deh, Bal. Mereka pun berjalan keluar menuju gerbang sekolah dan bertemu dengan Hairi dan Winda yang baru saja keluar dari ruang seni dengan membawa gitar. Keesokan harinya, siswa Karamoy sedang mendiskusikan tari dengan
masing-masing kelompoknya untuk mempersiapkan pagelaran tari. Nicholas hanya duduk di kursi karena ia kebingungan saat mencari kelompoknya. Tak lama kemudian, Intan pun datang. Oi, kau satu kelompok kan sama aku? Yuklah ke situ. Kok kau bingung kayak orang di awang-awang tadi? Kau make yo. Sembarang be kau nih. Ndak yo. Kenapa kau nengok orang tuh? Siapa orang tuh? Nah, sinilah aku jelasin siapa dan gimana orang tuh. Kita mulai dari Alga dulu yo. Dia tuh orangnya pintar, tapi banyak nian so taunya. Dia ini peringkat 1. Terus kau tahu siapa peringkat 2-nya? Aku. Terus ada Faiz. Dia nih anak organisasi yang punya banyak relasi. Dia nih lah berkawan dengan Amel dari kelas 10. Amel nih siapa? Nah, tuh Amel. Amel nih salah satu anak guru di sini. Dia nih obses betul lah sama nilai. Terus ada Sarah. Dia anak yang punya yayasan. Jadi, dia nih yang paling berpengaruh di sekolah kita. Yang terakhir Kayla. Dia cewek populer. Hampir satu sekolah nih kenal sama dia. Dan dia juga yang paling bieh di circle tuh. Oh, iyalah. Kalau yang bertiga tuh siapa? Oh, kalau yang bertiga tuh trio Intel. Trio ini paling update soal berita-berita di Krafi dan Tia. Trio tuh juga pintar, tapi pemalas. Oh, Tak lama setelah itu, Hairi, Arifa, dan Nadifa datang dan menyapa Nicholas dan Intan. Abang awak. Woi, sekelompok kata nih. Lah kenal ndak kau sama orang tuh? cuman tahu be. Kenalan kau sama orang nih. Nih Intan, nih Arifa, nih ada Diva. Cuman ini aja kelompok kita. Semua kelompok pun latihan bersama di lapangan sekolah. Semua kelompok sangat serius saat berlatih, kecuali kelompok 4. Tak lama kemudian, kelompok 3 memutuskan untuk beristirahat. Sembari beristirahat, mereka melihat dan memperhatikan kelompok 1 dan 2 yang sedang berlatih dengan sangat serius. Yang jelas saingan kita kelompok 1. Iya, kita harus bisa nyanyiin mereka. Mau gimana pun hasilnya, kita terima aja. Kita udah kasih yang terbaik kok. Di lain sisi, ternyata kelompok 1 juga memperhatikan kelompok lain. Serius betul orang di latihan. Kayak bakal menang aja. Hah. Iya, padahal udah jelas dah sih siapa yang menang. Selang beberapa hari kemudian, hari pengumuman seleksi pun tiba. Mereka dikumpulkan di dalam kelas oleh Bu Cika. Baik Ananda semua, Ibu akan mengumumkan kelompok mana yang akan menjadi perwakilan sekolah untuk perlombaan tari tingkat provinsi. Di saat Bu Cika sedang berbicara di depan, Naila, Nazila, dan Ayah menebak siapa yang akan dipilih oleh Bu Cika untuk menjadi perwakilan sekolah. Feeling aku sih yang bakal jadi perwakilan sekolah tuh kelompok 2 lah. Soalnya mereka bagus. Dan juga mereka kompak. Tapi kan kita nggak tahu kayak gimana belakangnya. Untuk kelompok yang akan menjadi perwakilan sekolah adalah kelompok 1. Boleh beri aplaus untuk kelompok 1? Selamat ya untuk kelompok 1. Untuk kelompok lain jangan berkecil hati. Masih ada kesempatan di lain waktu. Kan telah aku bilang kita yang juara nih. Iyalah, kan mereka cuma pelengkap. Padahal udah jelas kita yang bakal menang. Bu Cika pun keluar dari ruang kelas. Tak lama kemudian, kelompok 2 pun berkumpul. Kok mereka sih yang menang? Semua orang juga tahu kok kalau kita yang paling bagus. Iya woi, aku udah terima nih. Emang gimana sih penilaiannya? Aku mau protes lah. Jangan Dep, mungkin emang sistem penilaiannya gitu. Tapi aku curiga, kayaknya ada yang aneh lah. Tiba-tiba, trio berita pun lewat. Kan Eva!
Setelah mendengar trio berita, rasa curiga kelompok 2 pun semakin kuat. Namun, mereka memilih untuk mengalah. Hal ini membuat mereka semakin akrab antara satu sama lain. Waktu pun berlalu. Nicholas yang awalnya hanya berteman dengan Harry, sekarang ia memiliki teman akrab dan sering bersama. Pada saat mereka duduk bersama, mereka sedang mencari sebuah perlombaan yang rencananya akan mereka ikuti. Ada info lomba lagi nih? Kalau sekarang belum ada. Tunggulah, aku cari info dulu. Kayaknya ada nih. Waktu istirahat pun tiba. Nadifa yang sedang berjalan sendiri tidak sengaja mendengar pembicaraan kelompok unggul. Guys, kata mama aku bakal ada lomba SCC 3 bahasa. Kalian ikut kan? Pasti dong. Pasti kita lagi yang bakal lolos. Setelah mendengar percakapan kelompok unggul, Nadifa pun kembali ke kelas dan memberikan info kepada teman-temannya. Woi, aku tadi dengar Amel ngomong, katanya bakal ada seleksi lomba LCC 3 bahasa di sekolah kita. Ayolah, aku ikut seleksinya tahun kemarin, tapi nggak lulus. Mau coba lagi. Kasihan lagi. Menurut aku kalian bertiga harus ikut sih. Aku sama Harry support kok. Aku pasti ikut, soalnya mau nambah-nambah piagam. Hari seleksi pun tiba. Mereka dikumpulkan oleh Bu Keiza di aula sekolah. Selamat datang anak-anak, terima kasih sudah berpartisipasi dalam seleksi lomba LCC 3 bahasa. Ibu akan menjelaskan mekanisme seleksi hari ini. Sebentar lagi kita akan memulai seleksi. Setelah Bu Keiza menjelaskan, seleksi pun dimulai. Anak-anak, seleksi kita mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Selang 1 jam kemudian, mereka sudah menyelesaikan soal-soalnya. Waktunya sudah habis. Oke anak-anak, untuk kertasnya bisa dikumpulkan ke depan. Lah, kok ibunya kasih tanda ke lembaran jawaban kelompok 1? Ya udahlah. Jangan pulang dulu ya, hasil seleksi akan diumumkan hari ini paling lama jam 3. Kalian boleh beristirahat di lingkungan sekolah dulu ya. Baik, Bu. Saatnya istirahat. Ya, sabar ya. Tangan mama cuma 2. Tidak lama kemudian, mereka dipanggil oleh Bu Keiza untuk mengumpulkan hasil seleksi melalui mikrofon sekolah. Pengumuman dimulai, mereka dikumpulkan di aula sekolah. Oke Nanda, Ibu akan mengumumkan hasil seleksinya. Untuk yang lulus silakan maju ke depan. Algan, Amel, Faiz. Ya, kalah. Tadi aku nggak sengaja lihat Bu Keiza nandain kertas mereka bertiga. Hah? Sumpah? Aku lihat, tapi firasat aku aja sih, nggak ada bukti juga. Ya udahlah, takut fitnah. Phil, ini apa? Kok nggak jelas banget? Oh, ini tuh gini loh. Phil, aku mau diajarin juga. Zil, bareng aja kumpul tugasnya. Kalian udah kan? Lalu, Nicholas dan Nazila berjalan ke ruang guru. Nazila menunggu di luar saat Nicholas mengumpulkan tugasnya. Nicholas melihat kertas seleksi di atas meja Bu Keiza. Lalu, Nicholas keluar membawa kertas seleksi kepada Nazila. Woi Zil, lihat nih ya. Hah? Apa tuh? Ini ya, kertas penilaian seleksi LCC kemarin. Hah? Mana? Nicholas meletakkan kembali kertas tersebut di meja Bu Keiza. Lalu, mereka kembali ke kelas. Saat di kelas, Zila dan Nicholas langsung memberikan berita tersebut kepada teman-teman mereka.
Kenapa? Halo Pak, ini kami di sekolah kemarin ada seleksi lomba LCC 3 bahasa. Terus kami nengok ada indikasi kecurangan, terus ada buktinya juga. Coba Papa lapor ke ketua pelaksana LCC-nya, siapa tahu kami dapat keadilan. Oh, iya nak, biar papa hubungi dan coba tanya ke ketua pelaksananya. Kabarin aja ke Nicholas ya Pak. Oke nak. Halo Bu, apa kabar? Sehat nak Bu? Jadi ini Bu, dapat laporan adanya indikasi kecurangan di seleksi LCC kemarin di SMA Unggul Grafidentia. Bisa diselidiki Bu? Baik, kecurangan apa tuh Pak? Kami baru dengar juga kalau ada indikasi kecurangan. Aduh, murid yang lapor ke awak kalau ada salah satu guru yang menyalahgunakan kekuasaannya. Maksudnya Pak? Jadi, oknum guru ini Bu, pakai kekuasaannya untuk menaikkan anaknya biar lulus seleksi, padahal secara hasil seleksi ada siswa yang nilainya lebih unggul dan saya juga memiliki bukti. Oh, oke Pak, akan kami selidiki. Apabila terbukti akan kami tindak lanjuti. Ya, terima kasih ya Bu. Ya Pak. Azza dan Aira mendatangi SMA Unggul Grafidentia dan langsung menuju ruangan Bu Keiza. Namun, pada saat mereka ingin masuk, ternyata mereka berpapasan dengan Bu Keiza. Bu, gimana kabarnya? Baik, Bu. Sekarang makin cantik aja nih Bu. Hahaha, bisa aja deh, Bu. Yaudah Bu, masuk aja dulu ke ruangan saya. Ada apa ya Bu, datang ke sini? Jadi gini, Bu. Kami dapat laporan dari salah satu wali murid. Masalah mana nih yang ketahuan? Bahwasannya ada indikasi penyalahgunaan kekuasaan. Maaf, maksudnya gimana ya Bu? Ini kok yang nilainya rendah bisa jadi delegasi sekolah, sedangkan yang nilainya tinggi tidak menjadi delegasi sekolah. Ini gimana ya sistem penilaiannya? Apakah harus punya kekuasaan dulu baru bisa menjadi perwakilan sekolah? Sebentar Bu, saya bisa jelaskan kok. Bu, apalagi yang mau dijelaskan? Ini buktinya sudah ada di tangan. Dan untuk SMA Unggul Grafidentia akan diadakan seleksi ulang yang akan diawasi langsung oleh tim kami. Sehingga hal seperti ini tidak akan terulang lagi. Gak bisa dong Bu, ini kan seleksinya udah diumumkan. Jadi, Ibu rela menenggelamkan anak-anak yang punya potensi demi kepentingan Ibu sendiri. Bu Cika, tolong kurangan saya sekarang. Hah? Ada apa nih? Kenapa nih, Bu? Barusan panitia LCC mendatangi saya terus menyampaikan kalau ada wali siswa yang melaporkan bahwa sekolah kita melakukan kecurangan. Hah? Jadi anak saya nggak bisa ikut LCC dong, Bu? Uangnya mungkin masih ada, tapi agak susah karena mereka mengadakan seleksi ulang, terus pengawasnya juga langsung dari mereka. Tapi masih bisa diusahakan kan, Bu? Sudah ya Bu, saya tidak akan ikut campur lagi. Keesokan harinya, Keiza memberikan informasi di grup LCC bahwasanya LCC akan diadakan ulang. Amel langsung menelpon mamanya untuk bertanya. Mama, kok ini seleksinya diulang? Bukannya udah ya? Kan kami udah lolos. Mama juga nggak tahu, Dek. Kemarin Mama baru dikasih tahu kalau ada seleksi ulang. Tapi Mama masih bisa bantu kami kan? Udah nggak bisa lagi, Dek, Mama bantu. Karena pengawasnya langsung dari panitia LCC-nya. Yalah, Dek, ke kelas. Lalu tibalah hari seleksi kedua yang akan diawasi oleh Bu Sesi. Ini kok soalnya lebih susah dari kemarin? Mama, help me! Mudah pula yang ini daripada yang kemarin. Baiklah Ananda semua, hasil seleksi akan kami umumkan. Dan yang terpilih mewakilkan SMA Unggul Grafidentia adalah Intan dengan nilai 95, Nicholas dengan nilai 93, Nadifa dengan nilai 90,5, Algan dengan nilai 80, dan Amel dengan nilai 60. Untuk 3 nilai tertinggi
akan mewakili sekolah. Akhirnya kita mendapatkan keadilan. Tuhan tidak pernah tidur. Kebenaran tidak butuh pembelaan yang riuh. Ia hanya butuh waktu untuk membuat segalanya yang runtuh menjadi utuh. Sebab kebenaran yang tidak disuarakan akan menjadi beban sejarah. Namun, kebenaran yang diperjuangkan akan menjadi warisan bagi mereka yang merindukan keadilan. 2 tahun kemudian. Guys, ada lomba nih, ikut yuk. Lomba apa, Sal? Lomba drama teater, gimana? Mau nggak? Boleh, Sal. Temanya mau apa? Ayo, emang lombanya kapan? Infonya seminggu lagi videonya udah harus dikirim. Di sisi lain, terdapat kelompok lain yang juga ingin mengikuti lomba drama teater. Weh guys, ikut teater yuk! Ayolah, kesempatan nih untuk ikut. Kapan lagi kalau nggak sekarang? Lomba ini udah pasti kita yang dapat sih. Yoi, mudah nih. Tapi waktunya tinggal seminggu lagi ya. Untuk nama kelompok pemenang sudah Ibu lampirkan di grup WA ya. Setelah pengumuman, Salma dan teman-temannya pun berkumpul dan mereka membahas hasil seleksi. Kok bisa mereka pemenangnya? Padahal drama kita lebih bagus. Secara alur lebih jelas dan aktingnya juga lebih top. Iya, padahal alur mereka asal-asalan dan tidak jelas. Guys, aku ketemu ini. Kayaknya punya alumni deh. Bahkan setelah diperjuangkan pun, kebenaran akan tetap kalah dengan kebohongan yang telah menjadi kebiasaan.